Puji nama Tuhan, shalom. Boleh berikan tangannya tinggi-tinggi, shalom. Ada sukacita kita terima, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang dasar. Sebab oleh karena kasih dan kemurahan-Nya kita bisa berkumpul di sini, amin. Karena cinta dan dari kasih-Nya juga yang melimpah, sehingga kita semua dapat berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan di tempat gereja yang kudus dan mulia. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita memuji Tuhan dengan hati kita. Namun sebelum kita memuji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sama-sama. Kita menutup mata kita mengundang Yesus masuk ke dalam ibadah kita ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami ada dan kami hidup. Itu semua karena kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di sini kami berkumpul tentunya Tuhan untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Pimpinlah ibadah ini ya Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang melingkupi kami, yang berdiam di dalam diri kami dan kami di dalam-Mu ya Tuhan. Dan biarlah malaikat-Mu bergema di tempat ini Tuhan, memegari tempat ini Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami terfokus untuk Tuhan. Dan kuasa roh jahat yang sengaja atau yang ingin menghancurkan gagal fokus kami kepadamu, dihancurkan dan terking dalam nama Yesus, itu tidak berkuasa Tuhan. Namun Engkau yang berkuasa, Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu yang kudus, darah-Mu yang kudus melingkupi kami dan memegari tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengurapi kami menikmati hadirat-Mu masuk ke dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus yang sangat dahsyat. Dan bila puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan, semuanya menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan bila hanya Engkau
mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, banyak hal tidak kami mengerti yang terjadi dalam hidup kami saat ini. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan, tujuan dan rancangan yang terbaik Yesus. Berikanlah kepada kami hati yang mengerti ya Tuhan, mengerti isi hati-Mu ya Tuhan, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Yesus. Pakai kami ya Tuhan, pakai kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, bukan sekedar mencari berkat, tetapi kami mau mencari si pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan mengenal pribadi-Mu ya Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan semuanya Tuhan tambah-tambah. Kami percaya Tuhan pintu terbuka Tuhan, tidak ada tidak mungkin bagi-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus kuasa dan kemuliaan Tuhan terjadi Bapa. Di dalam nama Yesus pemulihan terjadi, kesembuhan pun terjadi. Di nama Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Ditinggikanlah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya tidak ada pintu tertutup. Kami percaya semua dibukakan oleh Tuhan. Keraguan Tuhan patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami tidak mau bersatu pengertian kami, tapi kami percaya pada firman-Mu. Firman-Mu yang hidup kami pegang itu Tuhan. Janji-Mu, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Yesus. Haleluya.
Kita percaya kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Dialah, inilah bukti nyatanya kita diberkati Tuhan. Kita diberikan napas kehidupan, bukti berkat yang kita terima dari Tuhan. Berikan tepuk tangan dan dahsyat, hati yang sukacita, suara yang gemar memuji Tuhan. Sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oke, semangat kita katakan dengan iman sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan yang memberkati kami, yang memberikan kelimpahan bagi kami, yang memberikan kembali kelimpahan kebaikan dengan persembahan kami.
Tuhan. Seusia berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di
Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Segala hormat, segala pujian, syukur hanya bagi Bapa yang layak disembah. Yesus Kristus, Rabatas kita nama-nama. Bapa yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Yesus, Yesus. Rabatas syarab. Yesus, Raja di atas segala raja, segala terima pujian, kekal layak. Sembuhkan yang Terima sakit, pujian, hibur yang sedang bersedih, kuatkan yang sedang lemah. Yang memberkati anak-anak Yesus, Raja di atas segala raja, segala layak. Terima pujian, segala layak. Terima pujian, kami nikmati hari segala Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. hormat dan syukur hanya bagimu di tempat maha tinggi. Roh Kudus, pimpin kami melalui hari dan sampai selama-lamanya, sampai kami berada di kerajaan surga dan menikmati mahkota kehidupan yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat semua saudara yang di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Langsung saja kita buka kitab kita, Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 sampai dengan 29. Nah, kita akan berbagi membacanya ya. Yang pria nanti yang pertama ya, ayat ke-16. Ya, yang dapat katakan amin. Markus pasal 9 ayat yang ke-16 sampai yang ke-29. Nanti yang 16-nya yang pria, yang 17-nya wanita, terus sampai ke ayat yang 29 secara bergantian. Yang dapat katakan amin. Ya, yang ayat ke-16 yang pria, dua-dua ya. Yang merasa pria. Dia bertanya kepada para ahli Taurat itu, kamu sedang membicarakan apa dengan mereka? 17, wanita, dua-dua ya. Seorang dari orang banyak itu berkata, Guru, aku membawa anakku yang kerasukan roh bisu ini kepadamu. Kapan saja roh itu mencengkeramnya, ia dibanting, mulutnya berbusa, giginya menggertak dan kejang-kejang. Lalu aku meminta kepada para muridmu, tetapi mereka tidak sanggup mengusirnya. Yesus menjawab dan berkata, Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku ada bersamamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah dia kepadaku. Lalu mereka membawa anak itu kepadanya. Setelah roh itu melihat dia,
Segera ia mengguncang-guncangkan anak itu, maka ia jatuh ke tanah, berguling-guling dan mulutnya berbusa. Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia seperti ini?" Ia menjawab, "Sejak kecil." Bahkan roh itu sering melamparkan dia ke dalam api dan ke dalam air untuk membunuhnya. Ketika Yesus melihat orang banyak yang berkumpul itu semakin banyak, dia menghardik roh najis itu, katanya, "Roh bisu dan tuli, aku perintahkan kamu keluar dan jangan memasukinya lagi." Roh najis itu keluar sambil berteriak dan mengguncangkannya berkali-kali. Lalu anak itu terlihat seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkan dia, lalu ia pun berdiri. Kemudian setelah Yesus masuk ke dalam rumah, para muridnya bertanya kepadanya secara pribadi, "Mengapa kami tidak dapat mengusirnya?" Dia menjawab, "Jenis ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa." Haleluya. Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak. Roh jahat ini sudah menguasai anak ini semenjak dia kecil. Terus mengikat dia, menghempaskan hidupnya dan membuat hidupnya sepertinya tidak berguna dan bahkan menakutkan, mengerikan. Karena ketika orang kerasukan roh jahat, dia mempunyai kekuatan tertentu dan reaksi yang tidak enak kita lihat, tidak enak kita dengar. Mata bola mata naik ke atas putih semua, pernah lihat? Lalu ini berbusa, mirip seperti overdosis juga ya. Kan? Kalau kedokteran mengatakan epilepsi lebih kurang begitu ya. Nah, ada kerusakan otak atau kata sistem listrik di otaknya mengalami kerusakan. Tadi kami coba lihat bersama-sama dan dibacakan oleh saya. Tetapi kenyataannya hari ini kita mendengar firman Tuhan melalui kitab Markus pasal 9, dan kejadian itu adalah orang yang dirasuki oleh roh jahat, saudaraku. Orang yang dirasuki oleh roh jahat itu berarti orang yang lemah dan orang yang harus dibebaskan. Karena dia mengalami keterikatan, perbudakan, dikuasai oleh roh jahat. Apa yang dilakukan seorang ayah, bapak ketika melihat anaknya sedang dirasuki oleh roh jahat? Pasti ingin sembuh. Bapak coba, kalau anaknya sakit demam aja pasti ingin sembuh. Itu demam, ada nyamuk, ya, walau nggak kena kan? Ya. Lihat anaknya sakit, sepertinya kita juga terasa sakit, walaupun agak merepet sedikit. Saya nggak tahu bapak-bapak yang lain. Oh, dan saya merepet ya. Kenapa begitu? Cuma gimana? Apa solusinya sesungguhnya? Nah, orang tua itu mencari jalan keluarnya. Dia menaruh seluruh harapannya kepada Tuhan Yesus. Nah, poin yang pertama ketika kita mengalami goncangan hidup, mengalami sakit penyakit, yang pertama kita harus membawanya ke dalam tangan yang berkuasa. Yang berkuasa, yang sangat mengasihi kita. Itu poin yang pertama. Coba pikirkan apa sekarang persoalanmu yang sedang engkau alami, yang menggoncangkan hidupmu, menggoncangkan pikiranmu dan perasaanmu, sepertinya selalu gegana, gelisah, galau dan merana. Apa? Pasti ada. PHP kah? Ada wanita pemberi harapan palsu, ada pria pemberi harapan palsu, membuat dia bisa goncang. Seperti kerasukan juga mirip. Ada yang diputusi tanpa sebab, padahal lagi cinta-cintanya, ada ya? Ada gitu di sini? Nggak ada yang ngaku. Ada cinta bertepuk sebelah tangan. Anak ketika lihat saldo digitalnya, loh kok cuma 100.000 nih, kayak mana nih? Tinggal tarik 50.000, tinggal 50.000.
keuangan. Ketika melihat bencana alam, banyak orang di luar sana sedang goncang, saudaraku. Banyak roh jahat yang menggoncangkan kehidupan manusia. Di Aceh kami yang tanggal 1 kan naik lagi air sedungkul. Makanya Bapak Charles ketika berangkat bersama orang Pak John Hugh sama Pak ya Kai dari Singapura. Saya bilang sama yang bawa mobil, bos, kalau sedungkul air mundur saja karena nggak imbang. Kalau masuk air kena mesin bongkar, wah kan? Ternyata tidak. Puji Tuhan, tanggal 1 naik air, sedungkul lagi mereka mengantar sembako karena di sana banyak umat yang tergoncang oleh karena bencana alam, tidak cukup makan, tidak punya tempat tinggal yang sehat, di tenda-tenda panas, hujan, terik, dan banjir lagi naik. Bayangkan ketika di dalam tenda mereka mengalami banjir lagi. Apakah jiwa mereka tidak tergoncang? Tergoncang pastinya. Yang orang-orang yang di luar sana, orang Singapura, tidak satu bangsa, tidak satu suku dan lain iman, tapi mereka punya belas kasih yang mereka nikmati dari Yesus dan mereka menyampaikan kasih itu. Bapak 81 tahun jumpa dengan saya cerita-cerita. Akhirnya kami berpelukan dan dia memberkati kami 2 kali lipat. Bayangkan. Dan dia pergi ke Aceh Tamiang sana untuk menyampaikan sembako. Bapak pakai tuh 60 lebih pakai ya, dengan beras semua segala macam dalamnya. Nah, banyak hal yang membuat hidup tergoncang, tapi pada hari ini jelas dinyatakan 2000 tahun yang lalu terjadi seperti yang kita baca tadi. Ada seorang anak yang dirasuki roh jahat yang siap menggoncangkan dirinya, dia mengelepar mata putih dan keluar busa, dan kadang mau roh jahat itu membawa dia ke dalam api dan air. Berarti tujuan roh jahat ingin membinasakan. Memang sudah jelas firman Tuhan mengatakan si jahat itu ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicurinya? Kedamaian sejahtera. Apa yang dibunuhnya? Masa depanmu. Apa yang ingin dibinasakannya? Jiwa dan roh. Agar terus diperbudak oleh roh jahat itu. Tapi Bapak Ibu benar-benar menaruh harapannya pada satu pribadi yang tepat, yang berkuasa di bumi maupun di surga, di atas di bawah, dia berkuasa. Dan Bapak itu mengatakan, bisakah engkau Rabi menolong anakku, menyembuhkannya? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan mengatakan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Jadi poin yang kedua, jadilah orang yang percaya, maka ada sesuatu yang akan terjadi yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati dan tidak pernah engkau dengar. Dia sediakan bagi anak-anak yang percaya kepadanya. Haleluya. Haleluya. Apa yang terjadi saudaraku pada anak ini? Di tahun 2025 ya, kami ditugaskan ke arah desa Namurambe. Ini berulang kali saya ceritakan, karena pas sekali milik orangnya. Lalu ketika saya bawa mobil bersama anak-anak muda, 7 orang 8 orang, ya, sudah saya lewat, jatuh seorang pria, ya kan, gelepar-gelepar. Jadi sini bodinya, udah begini-begini, ke aspal dulu, ya kan, saya lihat kenapa ini? Dari spion tengah, spion nggak nampak, spion samping. Kasiannya. Itu lintas di jalan Namurambe itu truk dari PT Samrok dan ekspedisi dan revansir, bawanya pembangunan perumahan di sana kan, baju truk lewat. Muda-mudi bilang, jangan bang, bahaya bang, kayaknya mau mati itu bang. Saya pinggirkan mobil, saya pikir begini saja, saya tarik abang itu, ya kan, ke pinggir, lalu saya pergi. Tidak mau nolong sebenarnya, biar jangan ketabrak mobil. Saya turun, lihatlah seorang TNI. Woi gitu,
Apa wih? Kan? Kok tabrak itu kan? Ayo tolong ulang. Tinggi dah. Oh, dilihat dia menggelepar, dilihat berusaha, dilihat bola mata sudah putih semua. Banting-bantingan dirinya di aspal. Tentara mencabut. Aku juga mau cabut sebenarnya. Mengerikan kali. Ibu saya seperti ada makan riso dia. Lagi saya jalan, selangkah demi langkah. Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan. Ku tarik aja dari saat aku pikir ku tinggalkan dia, aku pikir kan. Udah begitu satu langkah agak getar-getir sedikit. Jujur aja nggak pernah aku mengalami itu seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tarik tangannya, niatnya mau narik ke pinggir aja, lalu tinggalkan. Tiba-tiba begitu saya sentuh dia, jiwanya, rohnya mendengar dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Sekejap aja bola mata yang hitam tak nampak menjadi nampak. Dia saya bangkit berdiri, dia akhirnya mengilap bisa. Saya bingung, apa tuh? Bisa pikiran saya awak ada ke mobil lagi. Kenapa bang? Mukanya lemas gitu. Dia seperti baru ngangkat beban berapa kilo gitu. Kecapean sekali dia. Itulah reaksi ketika orang yang dirasuki roh jahat. Jiwanya lelah, rohnya lemah. Maka roh jahat bisa masuk. Nah, kejadian lagi. Pas kan 2000 tahun lalu kejadian seperti itu yang kita baca di kitab Markus pasal 9 ini sama seperti tahun 2025 yang terjadi di jalan desa Namurambi. Jalan Namurambi besar. Ada Johor ujung terus. Nah, ini lagi. Seorang hamba Tuhan di Bali. Nah, dia sedang melayani seorang tentara pangkatnya kolonel. Hamba Tuhan ini bertanya, kenapa sepertinya Bapak marah sekali pada anakmu? Anakku buat malu. Semua yang dilakukan memalukan. Mengancam pangkatku. Tiba-tiba datang anaknya. Dengan sekejap Bapak itu mengambil senjata apinya dan mengejar anaknya. Roh jahat itu menghampiri Bapak itu dengan roh marahnya ini, amarahnya ini. Ingin membunuh anaknya. Bayangkan seorang bapak ingin membunuh anaknya. Harusnya anak yang sakit didoakan supaya sembuh. Ya? Yang sedang lemah dikuatkan. Dikejar. Langsung acungkannya. Dikejar. Langsung hamba Tuhan bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh jahat, roh pembunuh, amarah. Nah, langsung seketika kolonel jatuh. Nggak disentuh. Lemas dia. Memang benar-benar nama Yesus Kristus, nama Tuhan kita berkuasa. Yang percaya amin. Coba saja di luar sana nanti, ya, jangan di rumah nanti ada roh jahat, takut roh jahat, kau keluar. Kalau nggak kau yang keluar, aku yang keluar. Jangan begitu ya. Mau gitu? Kalau enggak kau yang keluar roh jahat, aku yang keluar. Ada lagi teman ibu kepala, karena dia tidak begitu membangun hubungan erat dengan Tuhan, ada yang masukkan, wah, semua dipegang tangannya kecampur orang yang memegang. Nah, ketika doain kau ya, dalam nama Tuhan Yesus, nyakau iblis. Tahu kata apa yang kemasukan itu? Tahu yang setan ya. Apakah nama Yesus tidak berkuasa? Tidak, nama Yesus berkuasa. Yang percaya amin. Cuma yang mengucapkannya tidak percaya, tidak dengan iman yang teguh, makanya tidak ada kuasanya. Seperti anak sekewa, dicabik-cabik dan dipermalukan. Untuk itu tetaplah percaya dan lakukan perkara besar bersama Kristus Yesus. Haleluya. Yang poin ketiga, usir roh jahat itu. Jujur saja, pasti ketika bangun pagi, pasti ada beberapa benih yang akan ditaburkan si iblis. Benih apa tuh salah satu coba? Benih kekhawatiran. Aku khawatir bagaimana masa depanku. Aku khawatir bagaimana bisnisku. Aku khawatir bagaimana studiku. Aku khawatir bagaimana keluargaku.
bangsaku. Wah, luar biasa kekhawatirannya kan, menumpuk ya kan, beban. Aku khawatir bagaimana cicilanku. Aku khawatir bagaimana menghadapi istriku, suamiku, ya. Pasti ada kekhawatiran. Benih itu akan ditaburkan ketika engkau bangun. Benih apa lagi? Yang condong pada mamon. Ada harta yang banyak, ada uang yang banyak, dia lebih happy. Benih apa ditabur? Benih cabul. Coba begitu dengan handphone. Hati-hati. Pria-pria, wanita, hati-hati. Semua punya jebakan-jebakan agar kita jatuh, agar kita tergeletak, agar kita meninggalkan pelayanan, agar kita meninggalkan Tuhan. Benih apa lagi? Mentaburkan pasangan hidup yang tidak seiman. Jangan dimulai dari pacaran yang tidak seiman. Harus mulai dari yang seiman, memotivasi engkau lebih semangat untuk belajar dan sukses, memotivasimu, memberimu motivasi agar engkau lebih semangat lagi melayani Tuhan. Jika sebaliknya, itu bukan calon pasangan yang terbaik. Haleluya. Membuat kau lebih malas, tidak seiman, membuat tidak lebih melayani Tuhan, jauh dari ibadah-ibadah, jauh dari misi. Itu harus kita hindari. Haleluya. Coba baca lagi ayat yang ke-27. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkan dia. Lalu ia pun berdiri. 28. Kemudian setelah Yesus masuk ke dalam rumah, para muridnya bertanya kepadanya secara pribadi, "Mengapa kami tidak dapat mengusirnya?" Dia menjawab, "Jenis ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa." Poin yang keempat, berdoalah dan berpuasa. Katakan kiri kanannya, berdoalah dan berpuasa. Berdoa berarti membangun hubungan dua arah, komunikasi dua arah. Kita berbicara dengan Tuhan dan kita mendengarkan apa maunya Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Kau berhenti berdoa berarti kita semua berhenti bernafas. Doa, nefes. Berhenti berdoa, berhenti bernafas. Untuk itu tetaplah terus berdoa dalam suka duka. Amin. Tetap berdoa. Meskipun sepertinya semakin hari semakin berat kehidupanmu, saudaraku. Tetaplah berdoa. Pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru. Berpuasa. Apa artinya berpuasa? Anak cukup tidak makan dan minum? Lebih dari itu, menghindari pikiran yang jorok, menjauhi hati yang membenci, cemburu, dan rupa-rupa kedagingan harus kita jauhi. Boleh saja engkau berpuasa tidak makan tidak minum 3 hari kah? Tapi kalau pikiran kita terus pada orang yang menyakiti hati kita, marah, sama saja. Semuanya harus bebas, dilepaskan, merdeka. Haleluya. Seperti anak yang kena epilepsi ini, dia akhirnya merdeka, dilepaskan dari roh jahat, mempunyai harapan masa depan kembali ketika Tuhan Yesus turun tangan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara-saudara. Boleh menutup matanya. Yang sudah 12 tahun ke atas, yang sudah dibaptis, yang sudah naik CD juga boleh menikmati perjamuan kudus. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur Kau memperkenankan kami untuk melakukan perjamuan kudus. Kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Narada syara batakal.
Ya Rabadasyara Bapa. Kami memerlukan Engkau untuk selamanya ya Yesus Kristus. Bertahtalah Engkau di tempat ini, di keluarga kami, di kota kami, dan bahkan di bangsa kami. Ya Rabadasyara Bapa. Sehingga terjadi penuaian jiwa beraksa-laksa per detiknya untuk kerajaan surga. Syara Bataka Bapa. Yesus, Yesus, Engkau memberkati. Yesus, Ampunkan roti ini, ampuni kami Tuhan. Yesus, Ampuni dosa-dosa bangsa kami. Ampuni dosa-dosa keluarga kami. Engkau yang melepaskan kami daripada yang jahat. Dan bahkan berkah-berkah dari Shemaim tercurah ke hatiku dan memakan lidahku memujimu selalu. Anugerahmu itu yang cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Nama Tuhan Yesus, roti sudah bisa dibagikan. Terima kasih Kau mau terus berjalan dengan kami. Ya Aba, ya Bapa. Yang mengikat hatiku dan memakan lidahku memujimu selalu. Anugerahmu itu yang cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Kau yang mempersatukan kami. Kami adalah satu tubuh dan Kaulah yang menjadi kepala kami. Ya Kristus Yesus. Oh Masya. Makan lidahku memujimu selalu. Anugerahmu itu yang cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur
Engkau boleh mengangkat roti di tangan kananmu. Ya Rabata Syarabata. Kami bersyukur dan bangga punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang mau berkorban bagi kami. Bapa yang mau mati bagi kami. Tubuhmu terpecah-pecah. Tubuhmu dicambuk, tubuhmu dipaku, lambungmu ditombak. Dan bahkan Kau diberikan mahkota duri agar kami dibebaskan dari hukuman, agar kami menikmati mahkota kehidupan di kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan. Bukankah ini persekutuan dengan tubuh Kristus Yesus? Percaya katakan, mari makan. Yesus, Yesus, Yesus. Ya Rabbah, ya Patakana Shikarabah. Engkau yang memulihkan yang sakit. Organ dalam kami sembuh kembali normal. Semua jiwa tubuh kami bugar oleh karena nama yang dahsyat, nama yang berkuasa, memikat hatiku dengan makan lidahku, memujimu lalu anugerahmu itu yang cukup bagiku. Sebab hidupku bersyukur hanya kepadamu. Angkatlah cawan di tangan kananmu. Darahmu yang kudus tercurah untuk membayar, menyelesaikan semua dosa-dosa kami. Kuat kuasa darahmu yang kudus yang menutup bungkus keluarga kami. Dan tempat ini, pelayanan ini kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Hadirat Tuhan kami rasakan oleh karena darah yang kudus sudah menyelesaikan semua kutuk dosa, sudah menyatukan, sehingga kami terus terhubung dengan Aba Bapa yang bertata di kerajaan surga. Darah kudus memulihkan semua sakit penyakit kami. Roh jiwa tubuh kami bugar. Bukankah ini persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari yang percaya minumlah. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Ya Batasya. Yesus, Yesus, Yesus. Mau disembuhkan sakit penyakit, angkat tanganmu. Katakan Yesus, sembuhkan kami. Oh jiwa tubuh kami. Pulihkan hubungan kami dengan sesama kami manusia. Dan memujimu selalu anugerahmu itu yang cukup bagiku. Sebab hidupku
jika saudara ini dipakai Tuhan lebih lagi untuk menyatakan, menyampaikan Injil Kristus, menjadi saksi Kristus buat keluargamu, lingkunganmu, kampusmu, kotamu, bangsamu Indonesia, dan bahkan sampai bangsa-bangsa. Engkau boleh mengangkat tanganmu. Jika hari ini engkau mau dipulihkan, dibebaskan dari ketikatan yang jahat, kau juga boleh mengangkat tanganmu. Jika hari ini keuanganmu juga ingin dipulihkan Tuhan, agar perbenaran surga terbuka buat keluargamu, engkau boleh mengangkat tanganmu. Kita akan bermohon bersama-sama pada Yesus. Kita akan minta kepada Bapa yang penuh kuasa, yang penuh kasih. Oh Yesus, 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 ya Rabbah, Engkau melihat tangan kami sedang terangkat, bahwasanya kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Aba, ya Bapa. Biar kami menjadi orang-orang yang percaya. Nah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perkara besar. Engkau membukakan pembenaran surga buat jemaat Tuhan, menikmati kelimpahan berkah-berkah rohani dan jasmani. Engkau membebaskan jemaat dari ketikatan yang jahat. Jemaat Tuhan yang penuh kemenangan, jemaat Tuhan yang merdeka. Anak Bapa surga mempelai Kristus ada tempat ini. Pemuji penyembah sejati ada tempat ini. Nama itu katakan dengan sepenuh hatimu. Firman-Mu yang telah kami dengar itu membangun iman kami, semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dan menjadi pelaku firman, sehingga Tuhan lewat sikap dan tingkah laku kami yang dimana iman itu, firman itu tumbuh, membuat kami menjadi saksi Kristus, dan nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan, dan semakin banyak percaya Tuhan dan mengikut Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau memberkati segala yang mereka kerjakan, Engkau yang berikan Tuhan Yesus berkat yang melimpah. Bahkan mereka akan menuai Tuhan, bukan hanya 30, 50, melainkan 100 kali lipat ganda. Dan apapun yang mereka diperbuat Tuhan Yesus berhasil. Karena Engkau Tuhan yang menjamin dan tangan-Mu yang memegang, yang bawa kepada kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Sambil kita memberikan persembahan, kita memandikan pujian. Aku diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar, seperti lagu pujian ini kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh.
Bapa. Terima kasih. Ya Rabatu Syarabatu. Penyanyikan doa ya Bes. Pastilah Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Yes. Terima kasih ya Bapak. Dan memperluas daerahku. Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah pandanganmu dan bukalah hatimu buat Bapa kita di surga. Kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Elohim Yahweh pencipta langit, bumi dan isinya. Terimalah hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Raja damai, yang memberkati keluargamu, pekerjaanmu, studimu. Dan terimalah kuasa Roh Kudus yang memberi segala akal, damai sejahteranya dan sukacita yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus.